sawah. Ekosistem sawah kita bicara mengenai ada misalnya ada padi dari tumbuhannya, lalu ada ulat misalnya atau burung misalnya, katak, ular dan sampai dengan elang misalnya itu komunitasnya atau dalam ekosistem. Kalau ada perubahan salah satu komponen, misalnya yang berubah adalah tadi ulatnya. Apa yang berubah? Populasinya. Populasi ulatnya, kalau dalam suatu komponen ekosistem, misalnya populasi ulatnya berubah menjadi naik atau menjadi turun, menjadi jumlahnya banyak atau jumlahnya semakin berkurang. Nah, lalu apa yang terjadi? Ya, kalau ekosistemnya itu misalnya komunitasnya tadi padi, ulat, lalu ada burung, lalu ada ular, lalu ada elang. Kira-kira perubahannya apa? Kalau populasi ulatnya turun misalnya, yang berubah apa? Jesse? Apa Alex? Pemangsanya juga turun. Setelah ulat apa tadi populasi berikutnya? Padi. Ulat, burung ya, iya kan? Ya. Nah, burungnya kira-kira naik apa turun populasinya? Kalau ulatnya tadi turun. Turun juga. Turun juga. Nah, sekarang sebelum ulat itu ada populasi apa? Padinya naik. Padinya naik. Nah, hal-hal seperti itu dalam suatu perubahan lingkungan kita kaitkan tadi ya dengan kondisi hewan atau tumbuhan yang ada pada lingkungannya. Jadi kalau kalian ada jaring-jaring makanan ya, cermati jaring-jaring makanan itu tadi contoh Ibu contohkan yang sangat sederhana. Mungkin nanti kalau pas dalam soal jaring-jaring makanan misalnya agak ribet, kalian cermati gambarnya misalnya. Ya, jadi kalau ada perubahan salah satu komponen, maka perubahan komponen yang lain pasti ada perubahan. Itu untuk apa? Untuk keseimbangan lingkungan ya, dalam rangka lingkungannya itu adalah seimbang. Jadi kalau ada satu berubah, maka komponen di dalam ekosistem itu akan berubah ya, terutama yang langsung dalam jaring-jaring makanan. Itu kaitannya itu. Kemudian perubahan lingkungan juga misalnya kaitannya dengan polusi atau dengan kegiatan manusia yang mengakibatkan polusi misalnya. Kalau polusi air misalnya, ada polusi tanah ya atau polusi udara ya, itu digambarkan ada polusi misalnya peristiwa polusi baik tanah, air maupun udara. Lalu kira-kira lingkungan yang berubah ini apa yang dapat kamu lakukan kalau seandainya ada udara yang tercemar? Kira-kira apa yang kamu lakukan? Satu, ayo. Kalau udaranya tercemar, berarti banyak kandungan, misalnya kandungan karbon dioksida yang banyak. Itu contoh tercemar karena faktor CO2. Kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk menanggulangi? Ya, satu, menanam pohon. Oke, Riko. Selain menanam pohon, ada lagi? Ayo, ada lagi selain menanam pohon? Masih ada? Ayo. Ada lagi? Nah, kalau misalnya berkaitan dengan CO2, keluarnya dari mana atau diakibatkan dari apa sih? Terutama penyebabnya adanya karbon dioksida. Satu, kendaraan ya. Jadi kalau berkaitan dengan kendaraan, berarti kendaraannya harus bagaimana? Dikurangi. Pakai Berarti transportasi umum. apa, Clarissa? Pakai transportasi umum. Nah, itu bisa satu kayak Jakarta dengan Transjakarta. Itu harapannya mobil-mobil pribadi berkurang, harapannya ya, sehingga di DKI Jakarta polusinya berkurang. Itu kaitannya ke sana. Di samping
sumbernya macet ya, kita kan selalu macet. Apa Armon? Kalau misal kita uji emisi yang lebih galak, Bisa terjadi, makanya ada kemarin peraturan nanti bahwa kendaraan yang usianya di atas 10 tahun tidak boleh ada di Jakarta. Itu kaitannya nanti ke peraturan ya, perda. Mungkin kalau bisa perda ini wacana ya, tapi belum dilaksanakan. Jakarta mungkin kan untuk mengurangi udara, salah satu tadi nomor 1 menanam pohon. Oke. Nomor 2 kalau berkaitan dengan kendaraan, ya dikurangi kendaraan pribadi atau kendaraan yang di atas tahun sekian, misalnya karena umumnya kendaraan yang lama itu adalah banyak mengandung gas-gas pencemar udara, ya itu seperti itu. Kemudian kaitannya lagi, misalnya itu karbon dioksida. Kalau karbon monoksida itu apa sih, menyebabkan apa karbon monoksida? Ayo. Karbon monoksida. Apa? Rokok bukan. Enggak, menyebabkan apa? Salah satunya dari rokok. Gas CO itu menyebabkan apa sih? Stefani? Nicholas apa? Mau jawab? Apa? Penyakit paru-paru bukan sih, Bu? Iya, kenapa kok bisa begitu gitu? Mengakibatkan apa? CO-nya? Dia itu ngikat dia O2-nya kan. O2 dalam paru-paru, jadi dia kayak gimana gitu, kayak kita jadi nggak bisa, jadi kita merasa sesak gitu, Bu. Masih ada lagi yang mau? Nicholas, apa Nicholas? Yang tadi, Bu. Yang Armon sebutin. Stefani? Iya, jadi ternyata HB kita itu, hemoglobin kita itu, kalau udara kita itu antara kandungan oksigen dengan karbon monoksidanya itu lebih banyak monoksida, gas CO, maka HB kita lebih mudah mengikat CO dibandingkan dengan oksigen. Jadi daya afinitas atau daya ikat HB kita terhadap CO lebih besar. Oleh karena itu, kalau ada udara banyak kandungan CO-nya, maka HB kita banyak mengikat karbon monoksida. Akibatnya apa? Akibatnya kita akan susah mengikat oksigen. Dalam jaringan tubuh kita akan kekurangan oksigen. Mungkin salah satunya tadi si Stefani udah asfiksi dalam saluran ya, dalam jaringan ya. Jadi pengangkutan oksigennya kalah sama pengangkutan karbon monoksida. Itu kaitannya ke sana. Ya. Itu kaitannya dengan lingkungan. Ada yang mau tanya? Nah, kemudian kalau misalnya perubahan lingkungan ini bisa tadi polusi, bisa juga karena tadi pembalakan liar, ya. Artinya hutan-hutan kita itu diambil atau dimanfaatkan. Kalau manfaatnya saling sambil ya menanam kembali nggak masalah. Tapi biasanya mengambil hutan untuk perumahan, untuk dibuat bangunan yang lain misalnya, untuk pertanian, tapi tidak menanam hutan kembali, tidak menanam tumbuhan yang lebih besar. Akibatnya ada lahan yang gundul. Ini bisa juga salah satu kerusakan lingkungan. Ya, itu kaitannya ke sana. Jadi kalau ada perubahan lingkungan yang tadi karena gundul hutannya, kalau gundul akibatnya apa? Hutannya gundul. Kalau ke Jakarta mah paling gampang itu kalau karena daerah resapan air kita itu ada di atas kita, yaitu daerah Bogor, Puncak dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalau daerah puncaknya banyak sekali dibangun villa, rumah, ya, maka akibatnya apa? Ayo yang langsung berkaitan dengan kondisi di Jakarta,
Kalau hujan apa? Banjir. Iya, banjir. Ya. Jadi karena tidak ada pengikatan air oleh akar, kalau hujan maka air dari atas langsung turun. Yang paling bawah adalah Jakarta. Makanya begitu di Jakarta, di Bogor hujan gede, Katulampa dilihat, ya udah berapa angkanya. Nah kalau sudah angkanya, wah ini udah di atas normal, maka siap-siap sampai Jakarta 2-3 jam, sampai Jakarta 6 jam, atau sampai Jakarta jam sekian. Siap-siap daerah pinggiran kali Ciliwung terutama yang kayak berkaitan langsung, terus siap-siap berarti nanti 6 jam kemudian akan Jakarta, terutama daerah pinggir kalinya akan banjir. Itu kaitannya ke sana. Ya, jadi salah satu korban dari, sebenarnya bukan korban ya, salah satu kerusakan lingkungan di daerah Bogor yang rusak juga kita juga, karena sebagian besar yang punya orang Jakarta vilanya, ya. Jadi yang punya orang Jakarta, yang rusak orang Jakarta di Bogor, lalu setelah merusak akibatnya orang Jakarta juga yang kena. Itu kaitannya ke sana ya, terutama nih yang ya secara nggak langsung tapi secara langsungnya ke seperti itulah ya kaitannya. Itu banjir ya. Itu untuk kerusakan lingkungan. Itu untuk materi semester 1 dan 2 kelas 10 sudah kira-kira seperti itu. Kemudian untuk materi kelas 11 itu ada sel ya. Sel itu kalian harus tahu bagian-bagian sel, gambar-gambar sel ya. Kemudian fungsinya untuk apa dan ciri-ciri organelnya apa sih ciri-cirinya? Misalnya kalau kalian kita lihat inti sel misalnya, bagian sel yang paling besar itu adalah inti sel, di tengah kira-kira kalau ciri-ciri inti sel apa sih ciri-cirinya satu? Apa? Masih ingat nggak ciri-ciri inti sel? Organel inti sel. Satu, cirinya apa? Ayo yang masih ingat? Di dalam inti sel ada apa? DNA dan RNA. Iya, ada gen, ada kromosom, ada DNA, ada RNA, itu kaitannya ke sana. Kemudian di dalam inti sel dibatasi oleh membran, namanya membran apa? Namanya membran apa? Membran plasma. Membran yang membatasi, membran plasma itu yang ada di luar sel, yang membatasi inti sel dengan bagian plasma. Namanya membran? Membran inti. Membran inti. Membran inti. Ya itu namanya membran inti, atau nama lainnya apa Stefani, masih ingat? Nama lain membran inti? Stefani? Jesse? Siapa yang masih ingat? Membran inti nama lainnya apa? Ayo siapa yang masih ingat? Membran inti? Kok nggak ada yang ingat nama lainnya? Ayo, ada berapa orang nih? Udah 81, masa nggak ada yang ingat? Membran inti atau kalau membran plasma itu yang paling luar sel, itu namanya membran plasma. Bu, Ya. namanya nukleoplasma bukan? Nukleoplasma itu cairan yang ada di dalam nukleus. Jadi kalau kalian lihat nukleus itu, inti sel atau nukleus, itu dibatasi yang paling tengah, itu namanya nukleolus, anak inti. Ya, setelah anak inti setelah anak inti ada di situ ada nukleoplasma, cairan plasma. Cairan plasma inilah yang terdapatnya benang-benang kromatin. Ya, yang benang-benang kromatin ini yang panjang dan sangat mudah mengisap zat warna. Kalau pada saat sel membelah, benang-benang
panjang ini memadat, namanya kromosom. Jadi kromosom itu terlihat jelas ketika sel sedang membelah. Kemudian setelah ada membran plasma, membran nukleoplasma, baru ada membran inti yang membatasi dengan plasma di dalam sel. Ya, cairan plasma. Di mana di dalam cairan plasma itu ada organel sel yang lain, ada ribosom, ya, ada mitokondria, ada badan Golgi dan lain sebagainya. Nah, tadi betul membran inti. Nah, nama lain membran inti. Ada yang masih ingat? Karioteka bukan, Bu? Nah, pinter. Karioteka, Kevin. Betul, ya. Karioteka itu membran inti, ya. Jadi contohnya seperti itu. Jadi untuk sel, satu, kalian harus tahu fungsi-fungsinya. Yang kedua, tahu ciri-ciri bagian-bagian selnya. Itu baru ciri-ciri inti sel. Mungkin nanti ada ciri-ciri bagian organel sel yang lain selain inti, mungkin ciri-ciri mitokondria, ya, ciri-ciri retikulum endoplasma misalnya, itu seperti itu, dikaitkan dengan fungsinya, ya. Itu untuk sel. Yang berikutnya setelah sel itu ada jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan yang harus kalian tahu adalah satu, macam-macam jaringan tumbuhan. Masih ingat jaringan tumbuhan? Satu, jaringan dewasa nomor satu apa? Selain jaringan meristem, ya, kita kalau jaringan yang masih muda namanya meristem. Kalau yang dewasa, satu, jaringan apa? Parenkim. Parenkim. Nah, parenkim ini ada bermacam-macam fungsinya. Ada parenkim untuk fotosintesis, namanya, contohnya adalah parenkim palisade, ya. Ada parenkim apa lagi selain palisade yang masih bisa untuk fotosintesis? Masih ingat nggak? Ayo. Jaringan spons kan, Bu? Iya, pintar Nicholas. Jaringan spons. Jaringan spons itu letaknya, kalau kita bicara mengenai organ daun misalnya, kita belah atau kita potong melintang, maka yang paling luar itu adalah lapisan apa? Yang paling luar, lapisan apa namanya? Jaringan yang fungsinya untuk pelindung, ada di atas dan di bawah. Epidermis. Epidermis, pintar Stefani. Epidermis ada di bagian atas dan bagian bawah. Nah, ciri selnya bagaimana? Biasanya ciri sel pada epidermis itu jaringannya, sel-selnya sama, ya. Kalau berbentuk balok, berarti balok semuanya, satu lapis. Ya, itu untuk epidermis. Kemudian di bagian epidermis itu juga ada stomata. Ya, stomata yang fungsinya untuk pintu masuk, ya, keluar masuknya udara, ya, CO2 dan O2 misalnya, ya. Itu stomata. Itu adanya di epidermis. Umumnya epidermis atas apa bawah yang ada stomatanya? Yang paling banyak? Bawah. Di paling yang paling banyak adalah ada di bagian epidermis bawah aja yang paling banyak, ya. Itu untuk stomata pada epidermis. Kemudian setelah epidermis ada tadi jaringan palisade yang bentuk sel-selnya bentuknya panjang, ya, balok panjang, ya, batang seperti batang berdiri posisinya, itu jaringan palisade yang fungsinya sangat penting untuk apa? Palisade untuk apa? Fotosintesis. Fotosintesis, ya. Jadi yang paling banyak mengandung klorofil itu adalah jaringan palisade. Itu yang paling banyak. Nah, di bawahnya adalah jaringan spons. Jaringan spons masih walaupun jaringannya jarang-jarang sel-selnya, tapi masih ada kandungan klorofilnya. Maka pada jaringan spons masih bisa berfungsi untuk fotosintesis. Nah, di dalam jaringan spons ini ada jaringan untuk transportasi.
Ya, ada xilem, ada floem. Ya, kalau xilem sama floem pasti kalian sudah tahu ya fungsinya. Kemudian setelah itu baru epidermis bawah. Nah, batas antara epidermis atas dengan epidermis bawah, tengah-tengahnya itu namanya mesofil, daging daun, ya. Jadi parenkim semuanya secara umum itu di dalam daun namanya daging daun. Batasnya adalah epidermis atas dan bawah. Ya, mesofil itu namanya daging daun. Itu untuk daun. Kemudian kalau kita bicara mengenai batang, jaringan kita potong, jaringan melintang pada batang, yang paling luar udah pasti sama dengan daun, yaitu epidermis. Jaringan yang kedua apa? Setelah epidermis pada batang ya. Batang, jaringan yang kedua apa? Setelah epidermis? Ayo, masih ingat? Penyokong. Penyokong. Kurang kedengeran, Pak Risa apa? Penyokong. Penyokong, sebelum penyokong. Setelah epidermis persis. Korteks. Korteks, iya pintar. Korteks, setelah epidermis ada korteks ya. Baru setelah korteks ini di dalamnya ada baru jaringan tadi transportasi, ada xilem, ada floem. Yang harus kalian ingat, letak xilem sama floem antara tumbuhan dikotil dan monokotil berbeda. Karena kalau tumbuhan dikotil, berkas pembuluh yaitu floem dan xilem letaknya tersebar ya di seluruh batang. Tapi kalau pada pada dikotil letaknya teratur karena antara xilem dengan floem ada jaringan meristem yang untuk memperbesar tumbuhan namanya kambium. Pintar. Nah, kambium ini letaknya umumnya antara xilem dan floem. Ini yang mengikat berkas pembuluh pada dikotil. Ya, fungsinya harus tahu, sudah tahu semua ya antar xilem dan floem dan kambium. Itu kaitannya ke sana. Ya, itu untuk jaringan tumbuhan. Kemudian jaringan hewan, untuk jaringan hewan itu kalian yang pertama kita mulai dari jaringan yang paling luar yaitu epitel. Ya, epitel kalian harus tahu macam-macam epitel dan fungsinya. Yang pertama ada epitel apa namanya? Satu. Ayo yang berbentuknya tipis dulu deh. Atau mau kotak? Clarissa? Pipi. Apa? Pipi. Pipi, iya. Bentuk pipi namanya apa? Pipi, ada pipi lapisannya satu, ada berlapis banyak. Ya, itu pipih. Kemudian yang kedua kubus atau kuboid ya. Kuboid ini ada yang berlapis satu, ada berlapis banyak. Lalu ada transisional ya. Kemudian ada apa lagi? Epitel? Silinder, Bu. Silinder ya, silinder juga ada berlapis satu, berlapis banyak. Nah, biasanya hal-hal macam-macam epitel ini dikaitkan dengan organ ya, dengan organ pada manusia. Misalnya kalau pada jaringan pencernaan misalnya ya, atau jaringan pernafasan ya, itu kalau pernafasan pada alveolus, kira-kira epitel apa ya yang ada pada alveolus sehingga untuk memudahkan difusi O2 dan CO2 ya. Itu kaitannya jaringannya apa? Kemudian pada apa Julio? Ingat nggak? Tipis lapis ya, Bu. Tipis lapis ya, paling tipis hanya satu lapis ya.
gitu. Kemudian kalau misalnya itu alveolusnya, kemudian di samping alveolus mungkin ada pada pencernaan mulai dari trakea ya, atau mungkin pada bronkus atau bronkiolus misalnya ya. Itu contohnya dikaitkan dengan jaringannya. Kenapa kok jaringannya dan fungsinya? Ya. Di dalam trakea atau di dalam faring misalnya, ada jaringan apa? Ya, sehingga kalau kita bernafas masuk melalui hidung, kalau udaranya kebetulan mengandung udara yang masih kotor, maka udara ini kotoran-kotorannya akan dikeluarkan oleh jaringan yang paling dalam pada trakea misalnya. Itu. Nah, namanya apa? Demikian pula pada pencernaan. Pencernaan misalnya, ini umumnya pencernaan mulai dari yang paling sering adalah di lambung ya, walaupun kita mulai dari mulut. Kalau mulut kita berkaitan dengan enzim ya. Kalau kita bicara pencernaan, nanti kita kaitkan lagi dengan kelas 12 enzim ya. Di dalam mulut kita ada enzim. Masih ingat nama enzimnya? Petialin. Petialin atau Amilase. amilase. Nah, enzim ini kalian harus tahu fungsinya untuk mengubah apa menjadi apa? Karbohidrat jadi gula, Bu. Iya, karbohidrat atau amilum ya menjadi gula. Nah, fungsi amilase, fungsi petialin ini berarti di dalam mulut kita itu ada persyaratannya. Ya, enzim itu bekerja pada kira-kira pada suhu apa? Pada pH apa? Asam, netral atau basa di dalam mulut? Battery is low. Please recharge in time. Netral ya. Kalau dalam mulut kita bicara umumnya adalah netral ya. Itu. Jadi antara pH 7 itu. Nah, kalau misalnya ya kita mengunyah nasi, kita makan nasi atau kita makan karbohidrat lainnya misalnya ya, harusnya cepat berubah oleh enzim amilase. Tapi kalau misalnya kita makan kemudian minum minuman yang pH-nya di atas 7 berarti bersifat basa, atau justru kebalikannya bareng pH di bawah 7 berarti bersifat asam, maka kira-kira ada perubahan apa tidak? Kira-kira ada hambatan apa tidak? Nah, itu kaitannya ke sana ya. Itu biasanya dikaitkan dengan kondisi enzim ya. Kalau kita bicara enzim kelas 12 masuk metabolisme. Ya, itu sedikit-sedikit ke sana. Ya, itu kaitannya ke sana. Kemudian di dalam lambung tadi ya, ada bagian otot-otot lambung yang otot yang membantu ya. Lambung itu ada 3 bagian. Masih ingat bagian yang langsung berhubungan dengan kerongkongan namanya bagian apa? Lambung masih ingat? Yang berhubungan dengan kerongkongan, lalu yang langsung berhubungan dengan usus halus, itu kan ada kan? Nah, yang dari kerongkongan, maka dari lambung itu ada ototnya, maka nggak bisa keluar langsung ya. Itu untuk membatasi kardiak. Ada bagian fundus, kemudian ada lagi bagian apa yang dekat dengan usus, itu bagian-bagiannya. Masing-masing ototnya itu otot yang berbeda, yang berfungsi untuk membantu pencernaan di dalam lambung, termasuk membantu agar makanan yang ada di dalam lambung tidak keluar ya, atau tidak balik lagi. Kalau dari lambung sudah masuk usus halus, maka dari usus halus nggak langsung balik ke lambung, atau sebaliknya dari kerongkongan yang udah masuk lambung tidak keluar lagi ke kerongkongan. Itu kaitannya dengan otot ya. Terus silakan dilihat ototnya apa namanya ya. Kemudian di dalam usus halus ya. Kalian tahu kalau dalam usus halus itu adalah fungsinya mulai dari penyerapan. Enzim-enzimnya mulai dihasilkan
dari kelenjar pankreas. Ya, kalau tadi dalam mulut ada amilase, dalam lambung ada 3 macam enzim yang semuanya, yang 3 macam atau 2 macam ya di dalam lambung. Masih ingat untuk merubah apa menjadi apa di dalam lambung? Apa? Enzimnya apa? Iya. Terus apa lagi? Pepsin. Pepsin. Ya. Jadi dalam lambung ada 2 macam zat yang diubah adalah protein dan lemak. Kemudian di samping asam lambung ya yang membantu untuk membunuh mikroorganisme yang masuk melalui makanan. Lalu setelah dicerna dalam lambung, maka masuk ke dalam usus halus. Dalam usus halus masih dicerna menggunakan enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas, masih ingat enzimnya ada berapa macam yang dihasilkan? Ayo pankreas. Masih ingat? Pankreas, berapa enzim? Apakah hanya enzim yang mengubah lemak saja? Ada apa saja, Ciri? Ada amilase, tripsin, glikase. Iya, jadi ada 3-3-nya enzim yang mampu mengubah 3 macam zat sekaligus. Bisa untuk merubah lemak ya, untuk mengubah protein maupun mengubah karbohidrat. Jadi lengkap. Jadi kalau mulut hanya karbohidrat saja, lambung adalah lemak dan protein. Tapi kalau usus halus itu ada 3-3-nya, lengkap. Itu dari kelenjar pankreas. Ya. Lalu di dalam usus halus ini, di bagian dalamnya itu ada jaringan epitel yang membentuk jonjot. Jonjot itu adalah lekukan. Ya, jadi dinding bagian dalam usus halus itu ada berlekuk-lekuk. Nah, lapisan epidermis yang membuat lekukan ini berfungsi untuk apa? Untuk memperluas penyerapan sari-sari makanan atau absorpsi, ya. Itu seperti itu. Itu jonjot. Jadi kalau kalian bayangkan hordeng ya, hordeng itu kan bisa dilipat. Nah, lipatan itu namanya lipatan, ada hordeng. Ketika dilipat dalam bentuk lipatan itu namanya jonjot. Nah, ketika dibuka maka semakin lebar lipatannya, kainnya semakin lebar. Itu seperti itulah kira-kira jonjot. Itu untuk memperluas. Ya. Kemudian masuk lagi setelah di sari-sari makan diedarkan, lalu masuk ke dalam usus besar. Usus besar, sisa metabolisme atau sisa pencernaan akan dibusukkan oleh siapa? Masih ingat? Ayo, siapa yang membusukkan di dalam usus besar atau kolon? Bakteri, Bu. Bakteri, namanya bakteri apa, Luis? E. coli. Iya, Escherichia coli. Escherichia coli itu membantu proses pembusukan sisa makanan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, diberi warna. Warna urin kita yang keluar dari tubuh, warna feses kita yang keluar dari tubuh, itu hampir warnanya sama, kecuali kalau kalian makan makanan yang banyak ya, yang berwarna, misalnya sayuran hijau kalian makan banyak akan mempengaruhi warna feses. Tapi kalau warna makannya biasa-biasa aja, warnanya sama, kekuningan ya, termasuk urin. Nah, ini berasal dari apa warnanya? Masih ingat? Ayo, dari empedu. Dari mana warnanya? Dari proses apa? Hasil proses perombakan sel darah merah yang sudah mati di dalam hati. Jadi dalam tubuh kita itu ada masa tertentu sel darah merah yang sudah tua akan dibawa ke hati. Nah, di dalam hati
akan dipecah ya, Hb, ya, ada bilirubin, ada biliverdin. Nah, ini yang nanti akan mewarnai feses atau urin kita. Itu kaitannya ke sana. Ya. Kemudian di dalam usus besar juga terjadi penyerapan air kembali. Ya. Nah, ini kaitannya kalau kalian misalnya minumnya kurang, ya, maka di dalam usus besar itu air diserap kembali, maka fesesnya jadi keras. Yang pertama. Yang kedua, kalian mungkin kurang makanan yang berserat, yang mengandung buah-buahan atau sayuran, ya, karena serat itu akan mengikat, ya, mengikat air, ya, sehingga fesesnya banyak kandungan airnya. Jadi ketika kalian BAB tidak keras. Tapi kalau kalian kurang minum, makanan berserat, tuh kayak fesesnya di dalam kolon itu akan menjadi keras, karena di dalam kolon juga ada terjadi penyerapan air, ya, itu seperti itu. Nah, sebaliknya kalau misalnya di dalam kolon itu karena faktor bakteri, kalian terinfeksi bakteri dan lain sebagainya, bisa aja di dalam kolon justru tidak terjadi penyerapan air, sehingga air di dalam kolon itu banyak. Ya, terlalu banyak, over, akhirnya BAB jadi apa? Jadi diare, ya, jadi lebih lembek banget. Itu karena faktor apa? Salah satunya adalah faktor bakteri, ya. Makanya diare karena bakteri misalnya, ya. Itu seperti itu. Atau mungkin kalian salah satu karena faktor makan, juga bisa karena faktor makan pedas dan lain sebagainya, ya, terlalu asam. Itu bisa seperti itu. Tapi yang paling sering adalah diare karena bakteri, ya, itu sehingga penyerapannya tidak normal, ya, maka air fesesnya terlalu encer, jadinya diare. Tuh, kalau tadi yang pertama kekurang serat dan air, jadinya sembelit, ya, atau konstipasi. Tapi kalau airnya yang diserap kurang karena faktor infeksi bakteri, sebaliknya diare. Kemudian pencernaan kaitan kita ekskresi. Tadi berkaitan ekskresi udah, ya. Ekskresi itu yang pertama yang harus kalian ingat adalah bagian-bagian dari ginjal misalnya. Masih ingat bagian dari ginjal? Mana uretra, mana ureter? Ingat, ya. Kalau saluran dari ginjal ke kandung kemih namanya apa? Ureter apa uretra? Dari ginjal ke kandung kemih? Ureter. Ureter, pintar. Nah, dari kandung kemih, ya, atau vesika urinaria keluar baru namanya uretra. Itu yang pertama kali harus tahu. Yang kedua adalah bagian dari ginjal yang berfungsi untuk penyerapan, ya, namanya nefron. Jadi gambar nefron dan bagian-bagiannya karena harus tahu, ya, termasuk dalam proses pembentukan urin, mulai dari penyaringan. Ada di mana penyaringan? Kalau di bagian nefron namanya apa? Glomerulus. Iya, pintar, glomerulus. Kemudian setelah hasil penyaringan namanya urin primer. Ya, urin primer ini masih ada kandungan zat yang bisa dimanfaatkan. Maka proses berikutnya adalah reabsorpsi, penyerapan kembali. Ya. Penyerapan kembali zat-zat yang bermanfaat, itu namanya proses reabsorpsi. Nah, silakan dilihat di bagian mana setelah glomerulus. Nah, itu bagian yang untuk reabsorpsi. Namanya apa? Masih ingat? Tubulus proximal. Ada tubulus proximal, ada tubulus distal, yaitu namanya lengkung Henle, ya. Lengkung Henle, proximal. Kemudian setelah itu baru proses apa?
penyaringan, lalu reabsorpsi, lalu yang berikutnya Augmentasi. augmentasi. Nah, sebelum augmentasi itu dikumpulkan dulu, ya, dikumpulkan dulu. Ada tadi hasil dari reabsorpsi namanya urin sekunder. Ini yang sudah hasilnya sudah yang zatnya dikeluarkan semuanya, ya, masuk ke dalam augmentasi. Sebagian besar urin sekunder itu adalah tidak mengandung zat-zat yang bermanfaat, ya, pada umumnya, ya. Lalu augmentasi, ya, dikumpulkan dalam suatu pembuluh jaringan, ya, kemudian ditambah dengan zat-zat yang mau dibuang, ya. Misalnya yang mau dibuang adalah zat apa yang dibuang, yang penambahannya masih ingat? Urin kita berbau karena kandungan zat apa? Amonia bukan, Bu? Nah, amonia, ya. Jadi ureum, ya, ureum mengandung ureumnya semakin banyak, itu diaugmentasi, ya. Akhirnya dibuang, ya, itu augmentasi. Nah, proses ini yang ada pada nefron itu kalian harus tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, kelainannya, penyakitnya. Kalau misalnya penyakitnya pada proses penyaringan, misalnya di dalam darahnya masih ada kandungan gulanya, di dalam darahnya masih ada kandungan proteinnya. Kira-kira kelainannya apa ya namanya? Ya, itu harus tahu. Itu kaitannya dengan sistem ekskresi. Kalau mengandung gula namanya apa penyakitnya? Ini tahu semua ini. Diabetes mellitus. Nah, itu harus tahu semua. Berkaitan dengan hormon apa? Insulin. Insulin, pintar. Jadi kaitannya di dalam cairan tubuhnya terlalu banyak gula. Nah, faktor terlalu banyak gula ini ada dua hal yang menyebabkan. Yang pertama adalah faktor keturunan, yang kedua karena faktor makanan. Ya, jadi yang susah diobati kalau ada faktor keturunan. Ini, jadi kalau kalian di atas ke atas ada ayah ibu, kakek nenek ada gen, ada keturunan diabetes, kalian sekarang harus hati-hati. Makannya harus dikurangi yang banyak kandungan karbo dan gulanya, ya. Walaupun sekarang kalian belum kena gula, kalau seandainya ada garis diabetes, ya. Umumnya yang paling sering terjadi adalah diabetes bukan karena faktor keturunan, tapi karena faktor makanan. Karena pada umumnya anak-anak sekarang itu sayur dihindari atau kurang sayur, buah-buahnya kurang. Justru yang paling banyak dimakan adalah karbo dan lemak. Nah, karbo semakin banyak akan semakin dihasilkan gula, ya, itu semakin besar. Nah, gulanya kalau insulin sudah nggak mampu mengubah gula menjadi glikogen, lalu atau gula otot disimpan di otot, kemudian dari glikogen ini adalah nanti terakhir kalau nggak dipakai lagi adalah menjadi lemak, ya, maka di dalam darahnya masih ada glukosa. Kalau insulinnya sudah nggak mampu lagi, ya, itu mengubah gula menjadi glikogen, gula otot disimpan dalam otot. Nanti kalau diperlukan untuk gerak, untuk berpikir, ya, itu dipakai energinya. Kalau nggak dipakai berarti disimpan, diubah lagi menjadi lemak, dalam bentuk lemak. Makanya kalau orang yang gemuk itu simpanan energinya berupa lemak banyak. Itu kaitannya ke situ. Ya, itu diabetes. Ya. Nanti biasanya kalau kelainan atau penyakit ini dilihat ada ciri-ciri, ya. Dalam kasus misalnya Bu Ani misalnya berdasarkan hasil labnya kandungan gulanya berapa di hasil labnya dilihat, ya, atau kandungan apa, maka kira-kira Bu Ani kena penyakit apa ya, itu kalau dalam soal kasus seperti itu,
Ya. Kemudian itu ekskresi, lalu sirkulasi atau darah. Kalau sirkulasi atau darah itu yang pertama adalah jantung. Ya, harus tahu fungsinya. Jantung itu ada 2 atrium, ada 2 ventrikel, kaitannya ke sana. Lalu ada pembuluh arteri, terutama ini ada arteri yang mengarah kepada paru-paru, ya, arteri dan vena pulmonalis dan arteri pulmonalis ini karena ini ciri khas ya berkaitan dengan fungsinya. Umumnya fungsi arteri adalah membawa oksigen. Tapi kalau arteri ke pulmonalis kebalikannya membawa CO2. Demikian pula vena. Vena umumnya membawa CO2, tapi kalau vena pulmonalis itu membawa oksigen. Itu yang pertama. Yang kedua, penyakitnya. Penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah. Darah tinggi misalnya, kalian bisa lihat normalnya tensi darah berapa? Masih ingat? Laki-laki umumnya berapa? Atau secara umum? Sistolnya 100, 120, 110 ya, itu sistolnya. Diastolnya di bawah 100 ya, 80 atau 90. Nah, kalau sudah di atas 120 apalagi 190 itu berarti sudah termasuk darah tinggi ya atau hipertensi. Nah, kalau di bawah 80 sistolnya ya, maka termasuk hipotensi. Yang kedua. Kemudian lihat kalau misalnya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan jantung, ada penyakit jantung koroner, kira-kira ciri-ciri penyakitnya seperti apa, ya kan? Itu misalnya itu. Ya yang orang yang meninggal mendadak biasanya PCK ya, penyakit jantung koroner karena arteri koronaria itu kalau tersumbat ya tidak bisa bersumbatnya karena apa? Karena faktor lemak. Ada 2 macam, ada lemak, ada arteriosklerosis, ada aterosklerosis. Ada penyebabnya lemak, ada penyebabnya zat kapur. Yang paling banyak adalah lemak, karena memang makanan yang dimakan sebagian besar adalah kandungannya lemak. Itu seperti itu. Itu untuk sistem transportasi. Lalu sistem berikutnya reproduksi. Reproduksi itu yang harus kalian ingat, yang pertama organ-organ reproduksi secara umum ya fungsinya. Ada kalau pada perempuan berarti ada ovarium, ya, ada oviduct, ya, itu kaitannya ke sana, rahim, ya. Kemudian kalau laki-laki berarti ada testis, ya, itu fungsi dan kelenjar lainnya. Itu kaitannya ke sana. Kemudian khusus untuk perempuan yang harus kalian tahu adalah siklus menstruasi. Ya, ini perempuan karena perempuan agak jelimet ya berkaitan dengan hormon yang ada di otak ya, hipotalamus. Masih ingat siklus menstruasi? Ketika ovarium ya mulai tumbuh folikelnya, itu hormon yang dari otak namanya hormon apa? Masih ingat? Masih ingat? Yang dari otak namanya hormon FSH, follicle stimulating hormone, ya. Jadi kalau bagian otak itu atau hipotalamus mengeluarkan FSH, maka menyebabkan ovarium itu tumbuh sel folikelnya. Untuk apa sel folikelnya? Siap-siap mematahkan sel telur. Karena pada wanita sel telurnya sudah ada ketika masa embrio, sudah punya sel telur. Tapi belum matang. Nah, matangnya kapan? Matangnya adalah mulai masa akil balik. Ditandai dengan menstruasi yang pertama. Jadi kalau perempuan sudah menstruasi yang pertama, berarti sudah ada pematangan sel telur. Nah, mulainya dari produksi hormon FSH. FSH mematangkan sel folikel, siap-siap mematangkan sel telur. Lalu FSH yang banyak di dalam sel folikel akan menghasilkan apa? Hormon estrogen.
Ya, hormon estrogen ini yang akan mematangkan sel telur. Itu kaitannya ke sana. Ya, setelah hormon estrogen banyak di dalam darah, maka umpan balik bagi hipotalamus estrogen yang banyak ini justru akan menghentikan FSH. Sebaliknya, hormon estrogen yang banyak ini akan mendorong hipotalamus untuk mengeluarkan LH, luteinizing hormone. Ya, luteinizing hormone inilah yang menyebabkan ovulasi atau keluarnya sel telur dari ovarium, itu namanya ovulasi. Nah, sel telurnya di mana? Sel telurnya akan ditangkap oleh fimbrial, rumbai-rumbai yang ada pada ujung tuba falopi, kemudian akan masuk ke dalam tuba falopi atau oviduct. Di situ sel telur menunggu sperma. Ya, sementara itu di dalam ovarium itu sudah kosong, tidak ada sel telurnya. Maka ovarium yang kosong ini mendorong ovarium untuk menghasilkan hormon progesteron yang banyak. Akibatnya apa? Progesteron yang banyak ini akan menyebabkan pertumbuhan lapisan endometrium yang ada pada dinding rahim sehingga menjadi tebal. Ya. Nah, dinding rahim yang tebal ini diikuti dengan pertumbuhan pembuluh darah. Untuk apa? Persiapan transplantasi embrio karena sel telurnya sudah siap di tuba falopi. Kalau misalnya suami istri dia berhubungan pas ovulasi, maka sel sperma akan masuk ke dalam saluran reproduksi wanita, akan masuk ke dalam tuba falopi, masuk ke rahim, tuba falopi kanan kiri. Kalau kemudian ketemu di tuba falopi terjadi fertilisasi. Selnya jadi sikot menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, lalu 16 sel, 32 sel nanti akan gelundung yang menggelinding masuk ke dinding rahim. Dari tuba falopi akan jalan ke dalam dinding rahim. Nanti di situ akan berada di dalam dinding rahim 9 bulan 10 hari. Itu seperti itu. Nah, selama hamil ada hormon yang mempertahankan ketebalan dinding rahim, yaitu hormon yang dihasilkan oleh selaput rahim. Ya, selaput yang ada pada yang menyelimuti embrio, ya, chorion, ya, itu namanya hormon apa? HCG. Nah, hormon HCG ini hormon yang dipakai orang wanita untuk ngetes kehamilan. Kalau orang hamil dites, yang tes apa sih? Yang tes adalah hormon HCG-nya. Kalau positif hasilnya berarti dihamil, berarti ada selaput chorionnya menghasilkan hormon untuk penebalan dinding rahim. Ya, itu seperti itu. Kemudian berikutnya reproduksi adalah sistem imun. Sistem imun yang utama adalah bagaimana cara kerjanya sel, ya, cara kerja sel untuk menghadapi adanya partikel-partikel yang menyebabkan infeksi, ya, itu kaitannya itu. Yang kedua ada cara-cara tubuh, ya, dapat kekebalan. Ada kekebalan pasif, ada kekebalan aktif, ya. Ada aktif alami, ada pasif alami, ada yang buatan seperti itu. Itu yang untuk sistem imun. Kemudian berikutnya adalah koordinasi. Koordinasi yang pertama itu kalian harus tahu. Itu fungsi otak, ya. Bagian-bagian dari otak fungsinya untuk apa. Kemudian yang kedua adalah indera. Indera biasanya fungsinya bagian-bagian indera. Kalau misalnya mata, berarti kalian harus tahu bagian-bagian mata. Kalau misalnya telinga, ini yang sering keluar itu adalah mata atau telinga, ya. Itu bagian-bagiannya fungsinya untuk apa. Ya, itu seperti itu. Itu untuk
Jadi kalau mata berarti ada lensa, ada retina. Kalau telinga berarti ada telinga bagian dalam terutama ya, ada membran membrana timpani, ada 3 tulang pendengaran ya, itu seperti itu. Kemudian kalau berikutnya adalah kelas 12. Kelas 12 yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan kalian, Ibu yakin bisa, kalian sudah praktek mengenai pertumbuhan dan perkembangan dikaitkan dengan faktor luar. Ya, kalian ada yang sudah praktek dengan faktor makanan, berbagai macam jenis makanannya, ya. Ada yang air teh, ada air apalagi kemarin itu air susu misalnya, ya. Ada air cucian beras, itu faktor luarnya. Ada yang menggunakan sinar matahari yang atau cahaya yang dibedakan, itu untuk variabel-variabelnya. Nah, kemudian hasilnya, nah biasanya kalau ini hasilnya berupa tabel ya. Kalau kalian kemarin praktek, Ibu yakin kalian bisa, itu seperti itu. Karena dikaitkan ini dengan faktor apa? Dengan kaitannya dengan kelas 10, yaitu penelitian ilmiah. Jadi percobaan yang kalian kemarin lakukan itu adalah langkah-langkahnya yang mengikuti penelitian ilmiah. Ada variabel bebas, ada variabel terikatnya apa ya, dari hipotesisnya bagaimana, masalahnya apa, hasilnya seperti apa ya, kemudian kesimpulannya apa. Ini kaitannya dengan nomor 1 ya, di pertumbuhan dan perkembangan. Lalu berikutnya adalah metabolisme. Metabolisme itu bagan-bagan pada katabolisme, bagan-bagan pada anabolisme misalnya, ada misalnya pada respirasi aerob bagannya, ada respirasi anaerob ya, jadi langkah-langkahnya. Lalu kalau pada ini fotosintesis ya, langkah-langkah fotosintesis baik reaksi terang maupun reaksi gelapnya, itu kaitannya ke sana. Kemudian kalau kelas 12 termasuk proses gen ya, struktur materi genetik. Nah, struktur materi genetik itu berarti kalian harus tahu perbedaan ADN dan ARN, itu yang pertama. Yang kedua, langkah-langkah sintesis protein harus tahu, mulai dari apa langkahnya, apa masih ingat? 1 langkahnya apa? Sintesis protein masih ingat? 1 Inisiasi. Transkripsi. Iya, transkripsi. Yang kedua, translasi. Nah, iya, pinter. Transkripsi dan translasi ini kalian harus tahu. Biasanya kalau dalam soal itu kalian nggak usah menghafalkan kodonnya. Misalnya kodon UAG misalnya itu adalah kodon metionin, atau USG atau UCG adalah kodon misalnya asam amino treolin, nggak usah dihafalkan ya. Biasanya itu sudah ada. Kalian hanya harus ingat antara ADN yang mencetak ARN duta. Kalau ARN dutanya atau kodonnya adalah ACG atau AUG adalah ini, maka ARN transfernya yang membawa asam amino itu seperti apa ya kode gennya, kode genetiknya. Itu harus tahu ya. Itu seperti itu. Itu untuk masalah sintesis protein. Ya, jadi nggak usah ngapalin, tapi harus tahu pasangan-pasangannya ya. A pasangan dengan apa antara pasangan nitrogennya, baik di ARN maupun ADN ya. ARN itu tidak ada apa namanya, ADN nggak ada apa, masih ingat? Ayo A akan berusaha dengan T, itu untuk ADN apa ARN? Apa pasangannya dengan T? ADN apa ARN?
S dengan G. AT itu apa? Ada N apa RN? Ayo. A kalau U, A sama U pasangannya ada N apa RN? ARN. Nah, jadi kalau A dengan timin, adenin dengan timin itu pasti dipunyai oleh ADN. Ya, ARN nggak punya timin, penggantinya adalah urasil atau U. Jadi A harus selalu berpasangan dengan U. Jadi basa nitrogennya itu selalu berpasangan seperti itu. Kalau C dengan G atau S dengan G itu nggak masalah ya. Itu untuk pasangan basa nitrogen. Kemudian apa lagi? Pembelahan sel itu kalian harus lihat gambar kromosomnya ya. Gambar kromosom ketika misalnya mitosis pada fase metafase itu perhatikan gambar kromosomnya. Kemudian pada waktu meiosis, metafase meiosis dengan metafase mitosis, coba kalian perhatikan gambar kromosomnya seperti apa. Nanti itu menggambarkan tingkah laku kromosom, ciri-cirinya apa, ya. Jadi seperti itu contohnya ya. Kemudian anafase mitosis dan anafase meiosis itu seperti apa, kalian lihat. Atau telofase meiosis dan telofase mitosis. Jadi lihat, perhatikan tingkah laku gambar kromosomnya. Itu nanti akan ada perbedaan antara mitosis dan meiosis. Itu seperti itu. Kemudian untuk hukum Mendel Ibu yakin sudah biasa ya, ada persilangan dihibrida yang paling banyak dipakai adalah persilangan dihibrida. Itu yang pertama. Kalian harus tahu cara membuat gamet ya. Dari A besar, A kecil, B besar, B kecil, itu kira-kira gametnya ada berapa? Kalau individu tersebut membuat gamet, ada berapa gametnya? A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ayo, ada berapa gametnya? 4 bukan Bu? A besar, B 4. besar, Kenapa 4? B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Iya, pinter. Jadi gametnya itu kalau kalian ingat adalah 2 pangkat N. N-nya itu adalah persilangannya. Persilangannya dihibrida, monohibrida, atau trihibrida. Ya. Kalau persilangan dihibrida kan tadi dihibrida, contohnya berarti 2 pangkat 2 berarti 4. Kan begitu. Kalau persilangannya monohibrida kan cuma 1. Ya, berarti 2 pangkat 1 berarti hanya 2 gametnya. Kalau persilangannya trihibrida, berapa gametnya? Misalnya A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, itu trihibrida. 2 pangkat N jadinya berapa? Gametnya berapa jumlahnya? 8. 8. Itu contoh-contoh, jadi itu harus bisa ya, membuat gamet, mencari gamet ya. Kemudian yang berikutnya persilangan, tadi dicontohkan adalah persilangan A dengan B, itu berarti harus cari gametnya dulu baru disilangkan, harus tahu. Kemudian hukum Mendel ya, penyimpangan semu hukum Mendel, misalnya epistasi hipostasi ya. Kemudian apalagi selain epistasi hipostasi? Polimeri, lalu ada kriptomeri ya. Lihat perkawinannya seperti apa ya. Itu misalnya ada kriptomeri, apa sih yang terhalang ya, itu seperti itu. Kalau misalnya ada gandum berkulit kuning dengan gandum berkulit hitam, cek itu genotipnya, dicek. Itu yang disilangkan gametnya apa saja, warnanya apa ya. Itu untuk penyimpangan semu hukum Mendel. Kemudian yang lainnya adalah misalnya ada sifat yang letal ya. Jadi kalau ada suatu gen bertemu
dengan gen yang lainnya, maka bersifat letal. Misalnya katak berekor. Katak berekor, misalnya A besar A kecil, itu genotipnya. Kalau disilangkan dengan sesamanya, maka akan menghasilkan salah satunya adalah A kecil. Ya, misalnya itu. Atau A besar, katak berekor yang besar dua-duanya bersifat letal. Maka yang hidup adalah A besar A kecil, dua individu, lalu plus A kecil itu yang hidup berarti 75%. A besar bersifat letal, itu genotipnya, misalnya itu seperti itu ya, itu contohnya. Lalu ada lagi misalnya pautan gen itu misalnya A besar A kecil, B besar B kecil dikawinkan atau disilang dengan C besar C kecil, D besar D kecil, misalnya itu ya. Lalu ada pautan gen. Kalau pautan itu gennya saling berpaut, jadi tetap nggak mau dipisahkan. Misalnya terjadi pautan gen antara A besar dengan B besar, A kecil dengan B kecil, berarti antara A besar dengan B besar itu nggak mau dipisah ya. A kecil dengan B kecil juga nggak mau dipisah, tetap gandengan. Nah, ibu tanya ke kalian, kalau seandainya genotipnya adalah A besar A kecil, B besar B kecil, terjadi pautan antara A besar dengan B besar, A kecil dengan B kecil, kira-kira jumlah gametnya berapa yang dihasilkan? Ayo, apa dengan apa? Contohnya, ini satu contoh aja. Kalau A besar dengan B besarnya gandengan, A kecil dengan B kecilnya gandengan, maka individu yang bergenotip A besar A kecil, B besar B kecil, kira-kira berapa gamet yang dihasilkan? Ini contoh yang sederhana. Ayo. Contohnya 2. Apa aja, Armon? Kan A besar sama B besar kan terpaut. Jadi dia bukan 2. A kecil B kecil terpaut, artinya 3 bukan, Bu? Kok 3? Tadi udah 2, sekarang 3. Aduh, saya bingung. Ayo silakan, gametnya ada berapa? Armon 3, tadi udah 2, sekarang 3. Ayo, siapa lagi? Silakan, gametnya ada berapa nih, contoh ya? Ayo, genotip individu yang bergenotip A besar A kecil, B besar B kecil, itu yang pertama ya. Terjadi pautan antara A besar dengan B besar, A kecil dengan B kecil, itu pautannya di situ. Nah, lalu kalau membentuk gamet, ada berapa gamet yang terbentuk, itu pertanyaannya, itu contohnya. Ayo, ada berapa? Halo? Ayo, 2 bukan, silakan. Bu? Berapa, Luis? 2, Bu. Apa dengan apa? A besar B besar, A kecil B kecil. Iya, tepat sekali, Luis. Itu contohnya ya. Itu namanya pautan, jadi gen berpaut. Kalau misalnya tadi A besar A kecil, B besar B kecil, disilang lagi. Nah, ini kan tadi berarti 2 udah betul ya genotipnya. Disilang lagi dengan C besar C kecil, D besar D kecil. Nah, kan sama nih genotipnya. Berarti yang C besar C kecil, pautan juga sama antara C besar dengan D besar, C kecil dengan D kecil, itu terjadi pautan juga. Ya, maka gametnya kan 2 sama aja, iya kan? Nah, kira-kira kalau disilangkan itu anaknya genotipnya seperti apa? Ya, terus fenotipnya seperti apa? Misalnya itu kalau dilihat dari contohnya ya. Ini contoh pautan gen. Ya, itu contohnya.
Kemudian itu untuk komandel dan kaitannya persilangan. Lalu kalau genetika manusia yang persilangan itu contohnya adalah yang sangat terkenal itu adalah penyakit apa? Manusia yang berkaitan dengan keturunan yang terpaut dengan kromosom. Penyakit apa? Ayo. Penyakit apakah yang berkaitan dengan kromosom seks? Yang diwariskan melalui kromosom seks? Penyakit apa? Halo, kok pada tidur semuanya? Kromosom A Penyakit dan apa? kromosom X ya, Bu? Iya, yang berkaitan dengan apa, Julio? Armon? Hemofilia, Bu. Tadi kata Julio. Hemofilia. Armon? Sama, Bu, kayak Julio, Bu. Selain hemofilia apa? Louis? Buta warna, Bu. Buta warna. Nah, dua-duanya itu sama terpaut kromosom seks ya. Dan kalian harus ingat genotipnya. Genotipnya itu laki-laki hanya dua, laki-laki buta warna atau laki-laki normal ya. Laki-laki hemofilia atau laki-laki normal. Untuk wanita kalian harus ingat ada 3 genotip ya. Perempuan normal yang pertama, perempuan normal karir atau pembawa sifat buta warna, dan perempuan buta warna atau perempuan hemofilia. Itu genotipnya ya. Jadi kalau kalian menyilangkan harus ingat itu. Jadi kalau ada contohnya seorang karena terpaut pada kromosom X, berarti kromosom X-nya yang ada, yang membawa sifat. Laki-laki kromosom X-nya cuma 1, maka dia hanya normal dan tidak normal. Perempuan kromosom X-nya 2, ada dua-duanya normal X-nya, ada salah satu X-nya tidak normal, berarti pembawa sifat. Ada yang 1 tidak normal dua-duanya, berarti ini yang kena penyakitnya. Itu seperti itu. Nah, perkawinannya silakan dilihat ya. Kalau ada seorang perempuan yang ayahnya buta warna, berarti dia perempuan apa? Normal apa normal karir? Ayo, seorang perempuan dikawinkan Lina misalnya adalah perempuan yang akan menikah dengan Budi. Lina itu adalah normal, tapi ayahnya buta warna. Berarti Lina genotipnya bagaimana? Karier. Iya, normal karier ya. Itu yang harus kalian lihat, hal-hal seperti itu. Kadang-kadang ini kalau kalian nggak teliti, ya kalian menghilangkannya nggak ngaruh ya, hanya normal saja. Tapi itu normal karier, berarti X-nya yang 1 pembawa sifat. Itu nanti hasil anaknya akan berbeda kalau menikah dengan Budi, menikah dengan siapa misalnya tadi. Nanti di dalam soal seperti itu. Ya. Kemudian untuk golongan darah ya. Juga kalian lihat golongan darah itu untuk A, ada untuk B misalnya itu ada golongan darah yang homozigot, berarti A besar A besar IA. Nah, genotipnya ya. Kalau A heterozigot berarti IAIO. Itu genotipnya. Yang B juga sama. Yang B itu ada B homozigot berarti IB. Kalau B heterozigot berarti IBIO. Nanti kalau ketemu menikah ayah laki-laki bergolongan darah A, perempuan bergolongan darah B, maka nanti anaknya akan ketemu 25% adalah bergolongan darah IO. Itu bergolongan darah O. Ya, itu kaitannya ke sana. Ya, itu seperti itu. Itu kaitannya itu. Kemudian kalau dikaitkan bergolongan darah seorang wanita bergolongan darah O dan albino misalnya menikah dengan laki-laki bergolongan darah O normal. Nah, nanti kira-kira anaknya seperti apa ya? Ya itu harus tahu seperti itu. Contoh soalnya. Terus apa lagi?
itu persilangan wanita. Lalu untuk mutasi, ya, untuk mutasi misalnya ada beberapa hewan atau tumbuhan misalnya, ya, hewan atau tumbuhan yang kromosomnya berbeda dengan umumnya, berarti ini misalnya kalau manusia diploid, ya, 2N, ya. Maka kalau kromosom manusia di luar 2N, ada yang 3N, berarti itu tidak normal. Ya, itu kaitannya ke sana. Itu untuk kromosom itu yang menyebabkan perbedaan pada generasi berikutnya. Itu macam-macam mutasi, ya, itu seperti itu, dikaitkan itu. Lalu apa lagi? Evolusi itu di samping kalian teori evolusi, ya, jadi teori evolusi ada menurut siapa namanya? Siapa yang teori-teori siapa yang berkaitan dengan evolusi? Satu? Ayo, siapa? Satu siapa? Darwin. Yang kedua? Lamrak, Bu. Lamarck. Lamarck. Yang ketiga? Yang terkenal dengan percobaan-percobaannya? Harold Urey. Harold Urey bukan teori evolusi, itu teori asal-usul kehidupan. Oh, iya. Siapa? Yang percobaan tikus? August Weismann. Iya, itu kaitannya. Jadi harus tahu teori-teori itu, ya. Itu. Kemudian yang berikutnya masih berkaitan evolusi adalah itu hukum kekebalan. Belum, Bu? Belum, Bu. Ini masih ngikutin. Ya. Ya. Hari ini sampai ini. Sebentar ya, Say. Hukum Hardy-Weinberg itu kalian harus tahu, ya. Prakteknya, contohnya, ya, itu harus tahu. Misalnya ada di suatu daerah, misalnya ada 100.000 penduduk. Di antara 100.000 penduduk itu ada mungkin 10%-nya adalah yang albino, ya, misalnya, atau 10%-nya adalah yang normal misalnya. Lalu ditanyakan berapakah orang yang normal homozigot dan normal heterozigot, itu contoh-contohnya seperti itu. Itu kalian harus tahu, ya. Itu seperti itu. Untuk itu Hardy-Weinberg itu beberapa yang dulu pernah, ya, Ibu kasih PPT-nya, ya. Mungkin kalian masih ingat itu hukum Hardy-Weinberg. Kemudian apalagi? Evolusi biotek. Biotek itu yang harus kalian kuasai yang pertama adalah terjadi macam-macam bioteknologi modern dan tradisional, ya. Yang tradisional kalian sudah pernah praktek, ya. Yang tradisional kalian sudah pernah praktek membuat sekaligus untuk ujian praktek, ya. Kalian sudah ada semuanya. Kalian kirim videonya. Yang belum ada itu videonya 12 IPA 4. Kalau kamu misalnya ada langkah-langkah, terutama ini adalah bioteknologi yang modern, ada misalnya dengan cara teknik hibridoma, ada teknik untuk membuat insulin. Tekniknya apa namanya? Masih ingat? Membuat insulin dengan bantuan bakteri. Tekniknya namanya apa? Ayo, bioteknologi. Kalau untuk antibodi monoklonal, itu tekniknya adalah teknik hibridoma. Tapi kalau untuk membuat insulin dengan bantuan bakteri, Escherichia coli, tekniknya namanya apa? Apa tekniknya? Halo? Ayo, tekniknya seperti apa? Namanya apa? Namanya aja. Ayo, biotek. Bukan, Bu. Apa? Arwan? Plasmid. Plasmid.
teknologi plasmid. Nah, cara-cara atau langkah-langkah teknologi plasmid seperti apa? Langkah-langkah hibridoma ya pada proses pembentukan antibodi monoklonal seperti apa? Itu gambar-gambarnya itu harus dilihat ya. Itu untuk bioteknologi. Kayaknya mudah semua ya. Ada yang mau ditanyakan? Kelas 10, 11, 12. Silakan yang mau bertanya. Kita sudah hampir 1,5 jam. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Itu secara umum. Ya, silakan Julio. Bedanya renin yang diekskresi sama di pencernaan apa ya? Renin yang diekskresi sama yang di pencernaan maksudnya? Di pencernaan yang di mana? Yang buat itu beda ya. Ada R yang N-nya double, ada yang R N-nya 1. Renin. Iya. Renin mah sama saja. Kok double R maksudnya kok double R? R-nya double, renin gitu apa R-nya double? Yang N-nya double. Sama aja renin. Cuma bedanya kalau ada enzim misalnya pada ketika dihasilkan enzim itu belum aktif di lambung, itu ada enzim yang belum aktif yang untuk mengubah protein namanya apa? Protein menjadi pepton namanya enzim apa? Di lambung misalnya. Pepsin ya. Pepsin. Nah, pepsin itu belum aktifnya misalnya tripsinogen kayak gitu enzim yang belum aktif. Kalau renin sama aja, ya. Mengubah apa renin? Mengubah apa menjadi apa? Apa, Alex? Protein susu menjadi kasein. Ya, berarti lemak kaitannya kan? Ya, itu seperti itu. Kalau renin sama saja. Renin yang mempengaruhi kepekatan urin. Iya. Kenapa? Kenapa Julio? Yang diekspresi itu renal ya? Ya, maksudnya juga. Apa Stefani? Ada renin yang mempengaruhi kepekatan urin. Ada renin Yang mempengaruhi kepekatan urin. oh, kepekatan urin. Stefani, maksudnya apa tadi? Mau ngomong apa? Enggak Ibu, saya kira Julio maksudnya renal kan diekspresi. Renal itu apa? Ginjal. Ren itu ginjal. Ginjal itu bahasa biologinya ren atau renal. Itu maksudnya seperti itu, ya. Tuh, kalau misal bukan renin ya Julio, kalau renin itu enzim. Ya kan? Kalau renal ya, ren itu ginjal, itu kaitan dengan sistem ekskresi. Kalau renin berkaitan dengan sistem pencernaan. Ya, Julio. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Ibu Apa, mau Jessi? tanya, Iya, Jessi, silakan. kisi-kisi buat esainya dong Bu, keluarnya materi apa ya? Lah, tadi kan udah sekalian. Itu yang tadi bahas itu sekali. Kan itu untuk semuanya Bu, maksudnya esainya keluarnya materi apa? Iya, secara umum. Tadi itu di materi itu ada yang untuk esai. Iya, maksud saya yang di esai itu apa? Ya, ada reproduksi, ya. Ada reproduksi, ada dari semua kelas 1, kelas 2, kelas 3, ada reproduksi, ada apa lagi ya? Soalnya kisi-kisinya langsung jadi satu grup gitu. Ada reproduksi, ada apa lagi? Ada lingkungan, ya. Kemudian hitungan-hitungan yang tadi di kelas 12. Ya, itu. Kalau kelas 12 sih keluarnya hitungan-hitungan biasanya.
Ya, itu seperti itu. Masih ada lagi? Silakan yang mau bertanya. Sudah selesai? Halo? Sudah selesaikah? Nggak ada yang mau bertanya? Tuh nggak ada suaranya. Kalau nggak ada suaranya, Nicholas, ada yang mau dibicarakan, Nicholas? Enggak Bu, tadi mau bilang kalau saya sih nggak ada, kalau yang lain saya kurang tahu. Cuma kalau Iya. saya nggak. Oke. Kalau nggak ada masalah, Ibu tutup mic-nya. Ya? Bisa ditutup? Ya, Bu. Bisa Bu. Oke. Ya Bu. Di akhir pertemuan, ya, karena kita ketemunya setahun pandemi, ya, jadi kelas 11, Ibu pikir kelas 11 dulu hanya sementara ya, kata Ibu lah, hanya sementara ini, nggak masalah. Tahunnya lanjut kelas 12. Jadi kamu ketemu sama Ibu kalau hitungannya setahun setengah pandemi, ya. Ibu mohon maaf sama kalian semuanya kalau misalnya ada hal-hal yang membuat kalian sakit hati atau omongan Ibu yang mungkin tajam. Kadang-kadang Ibu ngomongnya ceplos aja, tapi itu Ibu tidak masuk ke dalam hati, ya. Kalaupun kalian ada beberapa yang chat dari kalian, Ibu usahakan menjawab semuanya lengkap. Walaupun ada beberapa chat yang kadang-kadang kalau dilihat dari kalimatnya menjengkelkan, ya. Ada juga yang chatnya kalau dibilang kurang sopan ada, ya. Tapi Ibu maafkan semuanya. Makanya Ibu minta maaf ke kalian semuanya. Mudah-mudahan tidak bisa Ibu kasih banyak ilmu kalian, tapi paling tidak yang Ibu harapkan adalah yang Ibu berikan itu menginspirasi kalian untuk belajar lebih giat lagi, terutama berkaitan dengan biologi. Misalnya siapa tahu di antara kalian besok selesai kelas 12 mengambil jurusan sesuai dengan biologi, ya, pertanian, kedokteran dan lain sebagainya, atau biotek misalnya yang ada di ITB itu ada bioteknologi. Kelas kalian sudah masuk situ. Ada satu kemarin 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, apa tahun kemana ya, Ibu lupa. Itu, ya. Mungkin Ibu tidak memberi banyak ilmu untuk kalian, tapi Ibu pengen sedikit yang Ibu berikan, tapi menginspirasi kalian belajar lebih. Itu yang Ibu harapkan. Ya, kalau hanya dari Ibu aja, Ibu yakin kurang, sangat sama saya kurang. Tapi yang kecil ini kalian kembangkan menjadi besar dan tumbuh berakar kuat, ya. Besok kalau sudah selesai, jadi kalian ingat, ya. Kemudian siapa tahu jurusannya akan kalian ambil dari bagian dari biologi. Terima kasih semuanya. Semoga kalian berhasil.